Oke, jumpa lagi di David dalam acara C plus C. Kenapa juga lu mesti nyala? Nah, hari ini gua undang dua sahabat gua yang mungkin kita pengen denger nih. Kenapa dia bersemangat sekali ingin nyalek. Dan kita pengen dengar ide, gagasan, dan isi pikiran di kepalanya itu. Kita pengen tahu, ada nggak isinya di kepalanya itu? Ya nggak? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada ya. Oke. Jadi hari ini gue kedatangan tamu, ya, kedatangan sahabat dari kabupaten yang berbeda dan dari dapil yang berbeda. Tapi ada satu yang ingin gue sampaikan dan gue mediasi kepada teman-teman semua. Bahwasanya di masing-masing tempat ini, teman-teman gue ini adalah orang-orang yang memang punya spirit dan motivasi yang membangun yang luar biasa sehingga itu menjadi dorongan. Nah, kita pengen dengar nih secara langsung kenapa dia sampai pada akhirnya dari background yang nggak ada unsur politik ya masing-masing ini, tapi pada akhirnya masuk ke situ. Nah, kita pengen dengar cerita itu dan sebenarnya dorongan yang paling kuat tadi itu apa sih yang memotivasi? Nah, gue mulai dari Mas Jayeng dulu nih. Nah, ini teman-teman, ini kalau teman-teman di Pringsewu, ya di Pringsewu, khususnya di daerah Gading Rejo, ini nggak asing lagi. Sohib gue yang satu ini ya. Orang kenal dengan panggilan namanya Mas Jayeng. Tapi nama lengkapnya banyak orang nggak tahu. Nama aslinya ini tersamarkan oleh ketenaran Jayengnya itu ya. Jadi nama aslinya Mei Rahman. Nah, Mei Rahman ini, Mas Jayeng ini jauh sebelumnya, nanti beliau bisa cerita kenapa pada akhirnya ada di podcast Caleg Ketemu Caleg ini. Tapi yang gue tahu, beliau ini dulu adalah atlet sepak bola dan digandrungi banyak wanita. Ini yang kacau nih. Banyak digandrungi oleh wanita gitu. Nah, mungkin Mas Jayeng bisa cerita sedikit tentang siapa Mas Jayeng, kemudian apa latar belakangnya, kemudian maju dari dapil mana, dari partai apa, dan apa yang paling memotivasi sehingga ini jadi jalan ninja gua nih, kenapa gua akhirnya nyalek. Oke, monggo Mas. Siap. Terima kasih Bang David dan Bung Arlangga ya. Ya dari Tanggamus. Tetangga ini nih, dapil kabupaten. Oke. Saya Mei Rahman. Jadi memang apa benar kata Bang David, panggilan saya sehari-hari atau bahasanya nama tenar di Gading Rejo itu Mas Jayeng. Jayeng. Nah, tapi nama asli itu Mei Rahman. Nah, itu. Terus kemudian sebenarnya background saya ini jauh sekali dari politik ya Mas David ya. Background saya itu seorang atlet sepak bola. Kemudian dari seorang atlet sepak itu bergerak sudah menjadi apa? Dapat pekerjaan di perusahaan BUMN. Ya. Gitu. Luar biasa. Ya atlet sepak bola. Kita setelah berkecimpung dalam sepak bola, ya hampir kurang lebih berkecimpung itu hampir 15 tahun Mas David. Jadi itu. Jadi bukan waktu yang sebentar. Ya, jadi awal kiprah saya sebenarnya ya tetap dulu mengangkat Lampung tuh ke PON Jakarta tahun 96. Itu kiprah awal saya masuk dunia sepak bola yang eventnya sudah nasional lah ya. Nasional. Kemudian saya juga Timnas ya Mas ya? Bukan timnas, itu PON itu khusus daerah-daerah yang diambil dari Lampung. Provinsi itu 96. Provinsi antar provinsi. Itu 96, itu di Jakarta, itu masih umur saya 18 tahun. 18. Imut banget tuh Mas. Masih muda sekali deh. Kita sama loh. Ya, sama-sama imut gitu ya. Nah, sekarang bola Lampung piye Mas? Itu dia. Kalau perlu penggiat artinya memang kalau untuk bicara sepak bola itu luas sekali. Kayaknya ini yang perlu diperjuangin. Nah, itu luas itu banyak Lampung. Punah juga itu. Ya, datang hilang itu sebenarnya. Jadi terus setelah itu berjalan waktu 2020 saya alhamdulillah memutuskan diri untuk resign. 2020, Covid lah ya, menjelang Covid. Setelah Covid. Per 1 Januari 2021 berarti. Masuknya ya. Saya resign dari perusahaan BUMN. Dan waktu itu maaf ya, belum ada tujuan masuk ke
ranah politik loh. Iya. Karena saya sedikit banyak di rumah itu ada usaha kecil-kecilan lah yang harus saya memang pantau, maintenance betul supaya ya bisa ininya bagus lah seperti itu. Berarti di 2021 kemudian di masa COVID itu juga sembari ngejalanin usaha, disitulah ketemu ruang untuk pada akhirnya mengambil keputusan ke politik. Politik seperti itu. Nah nanti kita bahasnya agak. Siap. Kayaknya migrasi dari main bola jadi karyawan usaha masuk politik. Politik. Nah, ini menarik ini. Jadi apa ya? Jadi quote nanti nih. Jadi kita garis bawahi. Kenapa May Rahman yang kiprahnya 15 tahun udah bukan lagi melanglang buana itu udah telan. Akhirnya masuk ke politik. Kita pengen tahu nanti karena ini bisa jadi menginspirasi juga karena banyak kawan betul. yang memang hobinya betul. di di olahraga, khususnya di bola ataupun di futsal ataupun yang lainnya. Nah ini akan menjadi, karena bisa jadi Mas, adik-adik itu mengidolakan Mas. Iya. Iya kan? Dan saya tuh pun berharap saya itu memberikan motivasi ke anak-anak, karena kadang-kadang saya hilang dari peredaran karena saya mengurusi masuk perusahaan. Iya. Karena saya juga di perusahaan itu saya hampir 15 tahun. Kerja di BUM itu saya hampir 15 tahun. Tapi tetap main bola. Tetap main bola, nggak bisa lepas. Itu bola itu hidup. Habit kita sepak bola. Situ memang seperti itu. Nah, berikutnya nih ada Soibah, adik gua ya. Erlangga. Wah. Sesuai dengan kalau gua lihat tuh, gua spill dulu. Orang yang mau gua undang gua spill. Tracking dulu. Jadi Erlangga ini mirip, gue lihat karakteristiknya dengan kawan gue sebelumnya nih, si Imron. Kalau nonton ya nanti di-mention aja. Ini sesuai sama partainya Mas. Sama-sama Gerindra. Dari basisnya memang kalau basis partai beda. Cuman gue lihat ininya mirip gitu. Sama si kawan-kawan dari Gelora. Oh iya. Nah mungkin Erlangga bisa cerita nih. Apa latar belakangnya, kemudian sampai pada akhirnya kita ketemu di C+C ini. Oh iya. Silakan Angga. Ini panggilannya Angga, tapi jangan salah, katanya di dapilnya sama Angga. Di notis. Jangan salah pilih ya, Angga ada 2, tapi yang ganteng dia. Gitu. Jadi lu harus pilihnya si Angga nanti. Pokoknya kalau yang ganteng aja pokoknya. Silakan Angga. Thank you Mas David. Jadi perkenalan dulu. Saya itu namanya Ahmad Erlangga Ferdianto Mas David. Cuma kalau panggilan teman-teman itu Angga gitu. Nah, saya dari Partai Gerindra. Jadi kalau cerita sedikit terkait kenapa saya sampai di sini gitu ya, mungkin sedikit baik kita udah ngobrol tadi kan. Jadi kalau saya mungkin kalau tadi Mas Rahman ceritanya cerita karena memang terkait usia juga ya kan. Di tahun 96 dia sudah main bola 18 tahun. Nah, di situ saya masih kelas 2 SD kalau waktunya memang jarak banget. Berarti yang waktu di lapangan nonton bola sambil ngempeng lu dong. Jadi gitu. Cuma memang sedikit perjalanan saya sampai ke sini Mas. Jadi awal itu saya lulus kuliah di tahun 2013. 2013 lulus kuliah, kemudian itu langsung kerja di perusahaan swasta lah. Ya di Bandar Lampung juga. Sampai dengan 9 tahun. Tepat di 2 bulan lalu, bulan Juni, saya resign. Dan nawaitu saya adalah ya dalam proses pencalekan ini. Gitu. Ya jadi memang karena memang basic saya itu di kampus memang aktivis juga dulu. Aktivis mahasiswa. Bisa sebut merek nggak itu? Organisasi eksternalnya boleh sebut merek ya. Kalau saya itu aktif di HMI, di HMI Bandar Lampung. Nah, buat adik-adik nih, HMI, gue tanggal 13 besok ada di isi narasumber nih untuk teman-teman HMI. Jangan sampai nggak ketinggalan. Jangan sampai nggak hadir ya. Kawan-kawan HMI. Nah, jadi berakanya dari situ dulu gitu. Saya memang aktivis mahasiswa, kemudian karena pilihan hidup dulu, akhirnya saya harus bekerja selama 9 tahun itu di perusahaan swasta. Nah, cuma memang ya libido politik tuh nggak bisa hilang Mas. Gitu. Nah, di tengah kondisi juga saya melihat bahwa ya kenapa pada akhirnya saya harus terjun politik yang saya bilang tadi. Jadi memang ya kalau ini kan
landscape politik kita ini sudah nggak benar sebenarnya gitu, sudah menyimpang jauh lah gitu loh kan. Nah sebagai anak muda yang punya keresahan itu, menurut saya ya saya harus ambil sikap gitu loh, karena yang kita bilang bahwa ya guru politik itu ya kita ini pelaku-pelaku politik gitu yang bisa hari ini itu ya kita ini yang bisa mengajarkan ke generasi-generasi selanjutnya supaya bagaimana menciptakan pemilu yang bersih gitu, pemilu yang halal segala macam itu gitu. Nah jadi berangkatnya itu dari situ Mas gitu. Akhirnya saya nawa itu ya saya bismillah apapun kondisinya. Kalau kawan-kawan kan banyak yang ngomong kan apa nggak sayang 9 tahun kerja segala macam, termasuk juga banyak pertentangan dari keluarga segala macam, resikonya sudah dihitung-hitung belum. Cuma darah mudanya itu mungkin masih kental, jadi ya gua bilang semua resiko gue borong, gitu. Nah mungkin sampai di situ. Gitu. Jadi belanja masalahnya gede juga. Nah baik, tadi itu sudah kita dengar ya masing-masing backgroundnya, dan pada akhirnya garam di laut, asam di gunung. Nah, ketemu juga di ruang politik ya. Tapi pada prinsipnya, gue yakin lah ya bahwasanya pada dasarnya itu teman-teman yang gue undang di C+C ini bukan orang yang memang ingin mencari kehidupan di caleg ya. Tapi adalah orang yang memang mau hadir sebagai caleg karena ada sesuatu yang diperjuangkan, baik di daerahnya maupun secara spesifik di dapilnya. Nah kalau boleh tahu nih, nanti dari Angga dulu ya Mas ya. Kenapa sih dia terlepas dari dia punya masa lalu sebagai aktivis di organisasi mahasiswa, karena sama juga tadinya gue juga nggak mau nih masuk ke ranah proses pencalekan di DPD ya. Tapi di masa kuliah gue nih di beberapa kampus nih agak menel juga gue agak banyak dan banyak gue sebagai penggerak gitu, dan terakhir di salah satu kampus gue pernah menjabat sebagai presiden BEM. Mungkin memori itu yang menggugah juga gitu, menggugah sehingga hadir juga di ruang ini. Nah kalau di Angga sendiri, apa yang paling signifikan atau yang paling menggoda nih, ya kan, selain tadi yang diceritain masalah politik kita sudah A, B, C gitu ya, situasi teknis di lapangan yang sebenarnya kalau di zaman gua sama Mas Daeng itu di anak-anak 95-96 kan ngalamin 98. Ya kan, betul. 98 ya hari itu kita juga gua ngerasain waktu mulai di Medan di USU ya, memulai gerakan reformasi. Kalau pecahnya itu di 13-14 Mei 98 di Jakarta, kalau di Medan pecahnya duluan tanggal 3-4 Mei. Gitu. Nah, hari itu kan kita memperjuangkan terjadinya perubahan gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, ternyata hari ini kayaknya kita merasa nih ya ada sesuatu yang seperti gimana gitu. Nah ini mungkin Angga bisa cerita nih, sebenarnya apa sih yang ingin diperjuangkan kenapa nyalek, dan ketika nanti sudah menjadi caleg, insya Allah amin ya. Amin. Apa yang pada akhirnya masyarakat di Tanggamus khususnya di Dapil 5 itu nggak salah milih lu gitu. Lanjut, sebetulnya ini berkelanjutan tadi juga Mas, terkait masalah awal niatan itu kan gitu. Jadi gua melihat begini, bahwa karena memang gua mendeklarasi bahwa gua itu salah satu tokoh muda dan harus memperjuangkan aspirasi anak-anak muda salah satunya, dan saya meyakini bahwa hari ini tuh kayak slogan milenial, anak muda, itu tuh absurd gitu loh. Apalagi dalam momentum-momentum politik. Jadi pengkategorisasian soal anak-anak milenial atau anak-anak muda itu semacam kayak komoditas dalam dunia bisnis, itu kayak semacam pangsa pasar aja gitu loh. Nah, maka hari ini gua mengajak teman-teman bahwa ayo anak-anak muda itu jangan cuma jadi objek politik, tapi harus jadi subjek gitu loh. Itu jadi pelaku. Nah, ini yang gua lihat bahwa hari itu baik partai politik, kemudian pemerintah mungkin juga gitu, melihat bahwa pengkonotasian soal milenial anak muda itu hanya sebatas semacam
kalau anak zaman sekarang tuh bilang lagi hype gitu loh. Jadi cuman pengkanalisasian. Iya, pengkanalisasian aja gitu. Ada peran ya. Nah, gitu. Padahal kita ingin mereka punya peran. Punya peran dan gitu. Momentumnya pemilu ini. Nah, salah satunya momentumnya pemilu ini gitu loh. Dan iya, memang kan banyak nih sekarang yang ya walaupun orang tua tapi bilang ya jiwanya masih muda segala macam. Tapi yakin bahwa gue tuh kayak ngerasa bahwa nih yang tahu eranya anak muda, jadi anak muda itu gitu loh. Cuma tua-tua aja. Tua aja gitu loh. Ya kan? Contoh sederhana. Udah tua ngaku-ngaku muda. Iya. Kalau kata kawan-kawan di tongkrongan tuh gini, kalau lu masih belum bisa buka situs yang diblokir, berarti lu tua gitu. Dan bagi kami itu kayak kecepatan segala macam itu hal yang biasa gitu. Nah, makanya kita bukan mau coba menggeser peran orang tua, enggak juga. Tapi ini eranya kolaborasi gitu loh. Anak muda semuanya dengan orang tua itu saling berkolaborasi gitu. Dan kami itu memang era yang diciptakan era-era kolaborasi gitu loh. Bukan yang didikte segala macam. Kita tuh pengen terlibat dalam prosesnya. Maka dengan spirit itu gua coba membawa isu-isu kepemudaan dan gua mendeklarasi bahwa ini gua tampil sebagai perwakilan dari anak-anak muda, gitu. Simbol ya, simbol ya anak-anak muda. Di Tanggamus khususnya gitu, dan harapannya mungkin di seluruh Indonesia muncul juga yang lain gitu. Ya, jadi teman-teman, kalau mau bilang adik-adik ntar gue tuh jadi bersama teman-teman. Untuk diketahui di 2019, Mas. Ya. Saya punya data yang kita analisis. Dari sekian 6 juta sekian daftar pilih ya, mata pilih ya. Itu ada 1,8 juta yang nggak pilih. Ya. 1,8 di tahun 2019. Nah, dengan berbagai alasan. Ya. Tapi bisa kita simpulin 1,8 itu wis nggak milih. Ya. Kenapa? Dan jawaban terbanyak adalah karena nggak punya choice. Ya. 1,8 itu hari ini usianya, anggaplah waktu itu di rentang 18 sampai 25. Berarti hari ini mereka sekarang umurnya 23 dan 30. 30. Udah nggak anak-anak lagi lo. Iya, benar. Kalau lu nggak milih lagi lu aneh lu. Ya kan? Kalau dulu lu nggak punya pilihan, sekarang nggak milih juga, lu lebih aneh lagi. Kan udah ada kita. Yang bisa dipilih. Betul. Ya kan? Nah, 1,8 itu tersebar di 15 kabupaten kota. Dan lebih banyak lagi nggak milih DPD-nya. Iya. Lebih banyak lagi nggak milih DPD-nya. Nah, artinya benar kata Angga tadi ya. Sekarang di 2023-2024 itu tambahan DPT anak-anak usia pemilih pemula itu sekitar 500.000. Iya, 500.000. Iya, 500.000 pemula ya. Iya, pemula. Dan semuanya hidup di dunia handphone dan generasi rebahan. Betul. Yang tadi jadi komoditas pasar buat para politisi untuk menjual dagangannya. Iya, benar. Ya, kan? Nah, artinya hari ini mungkin kenapa orang menjadi memilih ini lebih spesifik karena media sosial menjadi lebih terbuka. Betul. Ya kan, untuk menyampaikan ide-ide, dan harapan kita sih ini salah satu cara kita memperkenalkan diri, ya kan, menyampaikan apa yang kita perjuangkan dengan jelas. Tapi gue tadi belum lihat spesifik nih dari dapil lu itu sebenarnya apa sih persoalan sosial yang mau diperjuangkan dan apa pada saat lu duduk nanti apa yang menjadi kontrak politik lu dengan masyarakat gitu. Dan gue juga meyakini nih Mas, media sosial besok ini akan menjadi media pengawal paling hebat dalam pemilu. Betul. Ya kan? Betul. Jalan rusak aja bisa viral, apalagi orang curang. Iya, benar. Cobain aja besok kalau nggak percaya. Iya, benar. Iya kan? Benar. Betul. Gitu. Nah, mungkin kalau boleh sedikit lagi diangkat nih, kenapa keresahan di dapil itu apa sih yang paling urgent? Yang baik lagi tadi soal anak muda. Jadi yang memprihatinkan sebetulnya, terutama di dapil gue dan terkhusus lagi itu di desa gue, Mas. Gitu. Jadi pentingnya kesadaran tentang pendidikan itu masih minim banget gitu loh. Di 2023 masalah pendidikan betul. Jadi silakan cross check gitu ke lapangan bahwa gue lihat itu yang gue prihatin gitu. Banyak banget lebihnya kesadaran sih, bukan ketidakmampuan gitu loh.
Jadi banyak orang yang mampu, cuma memang mereka baik orang tuanya itu nggak sadar akan pendidikan anak-anaknya. Nah, salah satu yang ingin gua bawa itu adalah kesadaran tentang kependidikan itu, gitu. Jadi dan sebagai informasi juga adalah gua ini salah satu pertama kali orang yang memang memberanikan diri untuk maju dalam kontestasi pemilu, khususnya DPRD dari desa gua, gitu. Oh ya, jadi masih ada nih buat kawan-kawan nih, teman-teman semua. Artinya untuk Anda menjadi caleg itu bukan karena dia sok politik, Betul. Ya kan? Angga ini bukan anak bupati, Betul. Bukan anak kandung, anak tiri siapa-siapa ya kan? Iya, betul. Ketawa sih, dia anak, bukan anak tiri, dia anak kandung dari bapaknya. Benar. Nah dia bukan anak pengusaha, Benar. ya kan? Tapi Benar. memang ingin memperjuangkan Iya. sesuatu yang ada di dapil, khususnya di pendidikan. Nah, Iya. gua nggak tahu juga nih, donasi ini kan bikin orang jadi sekolahnya morat-marit. Salah satunya. Salah satunya. Kalau kata bercandaannya anak gua tuh, katanya merdeka, kampus Iya. merdeka, udah merdeka, tapi gara-gara merdeka ini sekolah pulangnya sore. Iya. Kapan gua main layangan ya? Iya, Ya, benar. gua nggak Benar. merdeka ya kata Benar. gua. Iya. Iya Iya, juga. benar. Namanya merdeka kok jadi nggak merdeka. Oke, jadi untuk kawan-kawan di khususnya di Kabupaten Tanggamus, ini kabupaten yang slow milu menurut Ya, gua, betul. tapi dapilnya neraka katanya, ya kan, dapilnya neraka. Tapi gua rasa kalau Mas Angga enggak lah, ya, Ya, kan? enggak. Seneraka apapun nggak ngaruh ya kan? Insya Allah, insya Allah. Apapun nggak ngaruh. Dan ada hal yang memang menjadi persoalan bersama nih, dan ini menjadi concern dia. Ya. Jadi bagaimana dari Tanggamus bisa mendorong orang punya kesadaran untuk pendidikan yang lebih serius, bukan masalah kemampuan finansial Betul, ternyata, betul. tapi kesadaran. Jadi banyak juga di sana kali yang kawin muda ya. Banyak. Mau sih gua. Iya, nggak apa-apa. Iya, Tapi udah tua ya. Iya, Gimana mau kembali ke Pasti muda? itu ya? jinakin dulu yang sekarang. Iya. Kayak susah. Iya. Iya. Menjinakkan Nah, itu. Nah, kalau Mas Daeng nih, Mas Mai Rahman. Jadi dapil piro Mas? Dapil 3 Dapil 3 Gading Rejo. Nah, ada satu cerita gue di Gading Rejo ya. Lebih kepada prestasi Wonodadi. Ya. Nah, Desa Wonodadi di 2022 itu gua pernah bikin e-voting, yang e-voting serentak pemilihan kepala desa berbasis digital. Ya. Dan Prinseu itu adalah satu-satunya kabupaten yang sukses melaksanakan itu. Nah, dari 19 pekon yang melaksanakan e-voting serentak, itu yang paling sukses adalah Wonodadi, kampungnya. Iya. Di Gading Rejo tempatnya Mas Rahman. Jadi artinya buat teman-teman nih, Pak Kades yang kemarin voting, Pak David Kurniawan. Saya ini temanku Ki Mas, Pak Kades, Pak Kakon. Udah masuk ya. Tapi Pak Kakon maju juga nih. Wah, penting sehat aja. Pak Kakon ini keren loh, 2-3 periode. Iya. Harusnya yang duduk di sini Pak Kakon ya. Argumennya bagus ya. Pak Kakon. Boleh request tuh nanti dari Gading, dari Gading. Nggak apa-apa, bagus. 14 TPS kalau nggak salah, 45.000 Ya. di daerah itu. Di Wonodadinya sih nggak banyak ya, tapi 19 pokon tuh hampir 45.000 pemilih dan itu sukses gitu ya. Ya. Nah ini artinya Gading Rejo adalah salah satu tempat yang menurut gua orang yang punya pemikiran maju dari sisi pendidikan, karena di situ ada SMA keren, Oh iya. ya kan? Sama Texas ya. Salah satunya. Betul. Iya, Nah ini Texas. alumni, nah Iya. buat alumni. Masuk lagi Gitu nih. kan. Ini ada Pagernya nempel rumah saya. ada idola wanita di masa itu. Di masanya. Di masanya. Kebayang nggak sih lu waktu dia lagi ngegiring bola, Oh iya. golin itu? Oh iya. Bukan lagi teriak itu, harus buka baju. Dia sampai lupa ngegolin bukan di gawang gitu. Nah ini Mas, ini Mas. Ya. Apa sih hal yang paling greget Mas Daeng ini, Mas Mai Rahman ini? Kenapa harus nyalek gitu? Pasti kan ada pro kontra juga di internal, terutama di rumah nih. Betul. Minta izinnya piye gitu. Betul. Nah, mungkin bisa cerita nih. Jadi saat saya mau mencalonkan diri memang sangat-sangat pro kontra. Jadi di saat saya lagi mengurusi usaha atau bisnis, dan orang pun nggak berterpikir, orang yang dengan saya itu terpikir kalau saya itu mau nyalek.
sama sekali. Lingkungan itu nggak ada kok. Mas Jengkok nyalek. Itu bingung juga mereka. Kok bisa-bisanya Mas Jengkok maju? Nah, itu yang sangat-sangat betul. Saya dari P3. Dari P3, Bro. Dari P3 itu nanti nomornya nomor 1. Wih. Nomor 1. Kiblat kita Ka'bah ya. Jadi saya memutuskan untuk benar-benar hatinya saya fullkan untuk nyalek itu begini, Mas. Jadi istri, anak tadinya belum merestui. Karena dalam mindsetnya itu kalau politik itu kejam. Iya. Nah, itu. Tidak terima lah Bapak jadi kejam. Betul. Atau dikejamin lah sebenarnya. Karena banyak orang kalau lingkungan saya mengatakan kalau Jawanya wong legan golek momongan. Artinya lagi asik-asiknya ngurus usaha, ngurus bisnis, jadi masuk ke ranah politik. Yang artinya kalau mindsetnya di lingkungan saya, kalau mau nyalok tuh ya siap-siap dengan NPWP itu. Nanti kita kupas lagi Mas. Kata Angga itu ada logo halal MUI-nya. Jadi kebetulan Mas, jadi di tahun ini 2023 saya kan diundang nih sama Allah ke rumahnya. Naik haji. Ya, kebetulan saya berangkat haji. Jadi disitulah momen saya untuk berserah diri. Disitulah momen saya untuk mencari ilham. Disitulah momen saya untuk benar-benar pasrah minta. Meyakini. Ini kira-kira saya masuk politik menyalon dewan ini ada manfaatnya enggak? Di situ. Itu benar-benar saya manfaatkan betul. Setiap insya Allah saya itu di depan Ka'bah atau di dalam Masjidil Haram atau baik di Masjid Nabawi di belakangnya makom Nabi Muhammad, saya selalu minta di situ. Saya selalu itu karena saya nggak mau, artinya dalam saya melangkah ini hanya dengan politik itu kekeliruan besar. Karena bahasa di keluarga saya takut dengan politik. Nah inilah saya mungkin pilot project ya dengan lingkungan saya. Pilot project kenapa? Daerah tempat saya itu anti dengan caleg, Mas. Dalam artinya tempat saya itu mau nyalek itu lingkungan saya itu pada males ya, pada nggak mau. Nggak apatis gitu ya. Apatis betul. Iya. Nah, padahal perubahan daerah itu bisa berubah kalau ada yang mewakili. Betul. Itu dia. Betul. Jadi kalau nggak ada wakilnya, sampai zaman jebot juga jalan desa lo ya. Ya gitu aja. Jadi kembali lagi ke situ setelah karena saya mau berangkat, orang pada nanya, Mas bener sampai mau nyalek? Bener, ini serius nggak? Kata dia kan, beberapa tokoh kan. Saya bilang begini, tunggu dulu, jangan diganggu, saya mau ibadah haji. Biar saya nyari petunjuk betul-betul saya dapat. Biar hati saya ini keluarnya itu bener-bener dapat gitu loh. Plong. Jadi bukan hanya mencari bahasanya kita itu di situ buat ladang kembali, bahwasanya jadi. Tapi waktu itu udah pas mau ke naik haji itu. Udah tahu partainya apa, Mas? Sudah tahu, karena berkas-berkas sudah saya masukin. Dari baik pihak teman partai itu udah berkas masukin dulu aja, Mas. Nah, masukin aja dulu. Jadi berkas itu yang persyaratan. Ini pertama kali nyalek, pilihan partainya ya itulah. Itu. Ya, luar biasa. Iya. Oke, lanjut. Ini bukan kaleng-kaleng. Nah, setelah itu udah jangan diganggu saya mau haji. Pokoknya nggak usah diotak-atik saya haji dulu. Di rumah itu kalau daerah itu udah banyak yang sosialisasi lah ke sini orang-orang itu. Mas telat, nggak ada kata terlambat. Saya bilang gitu kan. Saya berangkat haji 40 hari pulang jeder, nyampe rumah pulang. Itu belum aktif itu saya. Atau sosialisasi, ada yang nanya, Mas gimana Mas kok nggak ada pergerakan, nanti dulu saya tak istirahat dulu, pikirannya juga biar tenang, nggak kasak kusuk jebak-jebuk sana sini. Saya harus betul gitu kan. Beda lah mungkin pikiran anak muda anak yang kita belum tua sih ya. Tapi nggak muda juga. Kira-kira udah mau asar lah gitu. Nah di situ baru saya mulai bergerak 17 Agustus. 17 Agustus. Baru itu saya mulai move on lah bahasanya lah. Hati kita ini mau. Jadi saya permintaan di Arab tuh di Mekah itu hanya satu begini. Kalau memang ini yang terbaik dan saya bermanfaat buat masyarakat, mudahin. Lancarkanlah, mudahkan. Dan gratisin. Dan terakhir jadikan. Tapi kalau seandainya saya kok nggak bermanfaat buat masyarakat atau bagi saya dan keluarga, alihkan yang lebih baik dan bermanfaat buat masyarakat. Itu konten saya, doanya di sana itu. Jadi saya nggak terlalu bermulu-mulu. Nah ternyata kok
ke belakang-belakang ini kok arahnya kok saya diarahkan terus. Arahnya itu dimudahkan terus jalannya itu. Sampai Kok dapat nomor 1 itu lah ya. Gokil ya. Harus itu ditanya itu. kalau nggak nomor 1 oke ada. Harus di dalam itu Mas. Iya, Bisa nomor 1. Dari nomor itu. Iya. Bisa dipandang atau tidak sama si partai itu dari nomor itu. Iya. Wah. Karena kalau nggak dapat nomor 1 waktu itu, apalagi waktu kita semua tahu MK belum memutuskan Iya. antara tertutup dan terbuka. Nah itu jadi mungkin menjadi prioritas buat DPW untuk memutuskan memberikan saya nomor itu. Jadi berbahagialah ini P3 nih ada Mas Jaya. Mudah-mudahan gol. Amin. Insya Allah jadi. Insya Allah jadi. Nah, terkait dengan nih balik ke Angga ya. Ya. Kan kita tahu nih, kadang kita ini orang yang punya ide, punya gagasan, punya spirit, betul. kalah sama orang yang bannernya paling banyak. Benar. Menyikapi bahkan sampai dengan nanti nih, sampai di titik hari terakhir menjelang hari ya kan? Apa yang paling atau strategi atau apalah namanya yang dilakukan ya sehingga meyakinkan masyarakat untuk memilih kita, karena kita tahu juga masih ada budaya betul wani piro, iya, ya aku rawani, iya. ini aku rawani, serangan-serangan fajar ini ya. Tapi di sini gue pengen lurusin ya, orang yang menghindar dan tidak mau dalam money politik itu bukan berarti, ini saya garis bawahi, bukan berarti dia tidak punya uang dan bukan berarti dia sok suci, bukan. Betul. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang memang menjalankan prosedur di dalam pemilu. Contoh, dulu kita pernah dengar tagline-nya, apa namanya, jurdil, jujur dan adil. Menurut gua, ya itulah esensi dari pemilu itu. Itu bukan kalau sekarang gua angkat jadi pemilu halal. Sebenarnya ya jujur dan adil itu ya halal. Gitu. Nah ini gimana nih? Memperjuangkan tanpa money politik yang orang-orang sebenarnya ada ketika kita ngomong ide dan gagasan, ada juga ketemu orang yang ngomong gini, wes pepet ngomong apa ya? Nah, itu gimana nih Mas Angga menghadapi, menyikapi dan tetap semangat dalam situasi orang yang punya belanja politiknya lebih besar dari kita? Ya, ini pertama gini Mas, kalau saya ini Mas, jujur sampai dengan terakhir 2019 itu belum pernah yang ngerasain namanya kayak tadi yang dibilang serangan fajar. Belum pernah ada yang ngasih Mas, entah dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang. Tapi pada saat saya ada di dalam TPS, ya milih juga gitu loh. Dan saya meyakini bahwa banyak orang-orang di luar sana yang sama dengan saya, sesuatu frekuensi gitu loh. Garis bawah ini. Gue bertegas, ini sesuai ayat. Memang harus ke situ. Betul. Jadi Jadi Tuhan itu menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Jadi bebek ada sama ini sama bebek, ayam sama ayam, singa sama singa. Artinya orang yang kayak kita pasti ada juga orang yang kayak kita lainnya di luar sana. Betul. Benar. Keren. Memang betul. Lanjut Mas Angga. Nah, terus kemudian yang saya lakukan itu sampai sekarang adalah mengedukasi. Mengedukasi. Jadi dalam setiap pertemuan baik keluarga, teman-teman ataupun di lingkungan desa, ya saya selalu mengedukasi gitu loh terkait masalah yang money politik. Kan lucunya gini ya, gitu. Saya sering dapat ini cerita sedikit. Saya dapat temuan di lapangan ketika saya ngobrol gitu. Mereka itu coba menceritakan keluh kesahnya. Dulu ada yang pernah datang ke sini gitu, sudah dipilih kemudian dia pergi gitu kan, udah jadi lupa kita. Terus saya tanya, waktu pas dia ke sini dulu apa yang dikasih gitu. Ya ngasih uang 100.000. Nah, itulah yang jadi salah saya bilang. Karena memang ya politik ini menurut saya agak dempet-dempet sama bisnis gitu loh. Jadi kalau yang namanya transaksi politik itu ya sama aja kayak transaksi jual beli gitu loh. Ya kita jual suara, dibeli sama orang yang butuh suara. Ya layaknya jual beli, selesai di situ akadnya gitu loh. Wajar kalau pada akhirnya mereka nggak balik lagi karena dianggap sudah selesai kemarin gitu. Nah, makanya kita coba edukasi seperti itu gitu. Itu yang saya lakukan sampai dengan hari ini. Nah, terkait masalah kayak contoh banner ya salah satunya gitu kan. Saya bilang dengan teman-teman di dapil saya gitu kan. Mungkin saya yang paling sedikit bannernya gitu loh. Paling cuma 20 karena ada 20 desa kan di satu kecamatan itu kan. 20 itu aja gitu. Sisanya
biasanya mainin konten sosial media aja sudah gitu. Nah, jadi ini buat kawan-kawan di Tanggamus, ini Gerindra muda ini ya. Si Erlangga. Biar udah muda ya. Bertegas. Kalau gua setengah muda. Gerindra muda. Setengah muda setengah tua ya. Iya. Tapi belum imsak gitu. belum. Baru mau. Jadi memang kita masih menjumpai orang-orang yang dulu yang selama mungkin 3 atau 4 lebih lah ya, 5 kali pemilu. Berarti sekarang usia mereka bertambah 25 tahun. Nah, orang-orang ini hidup dalam situasi tadi jajan politik. Sehingga pas di kita yang sedang baru akan memulai kebagian pasar itu. Pasar yang NPWP. Ya, karena gua juga nyalon DPD, ini menjadi nggak logis ketika bertransaksi di dalam politik, apalagi transaksinya ini per kepala. Bayangin nih kalau seandainya ini bermani politik untuk mendapatkan suara 500.000 aja seprovinsi Lampung ini dan misal ya kita harus membelanjakan suara itu 100.000 kali 500.000 suara itu 50 miliar. Ya ngapain gua nyalon? Kurang kerjaan bro. Belum buka perusahaan aja. Gitu. Artinya karena tadi ya ada spirit yang memang kita perjuangkan dan kita nggak ada di ranah itu. Dan sengaja gua kumpulin teman-teman di podcast Caleg Ketemu Caleg adalah orang yang punya spirit yang sama, yaitu kita hadir dan berada dalam sebuah kanal situasi yang bercampur antara orang-orang lama dengan orang-orang baru, sehingga budaya yang desas-desus, serangan fajar dan sebagainya yang kita tidak lakukan, tapi kita berada di pasar itu. Nah, kita ingin memperjuangkan untuk keluar dan memutus itu. Nah, mudah-mudahan di 2024 itu benar-benar nih bahwasanya tagline dari zaman dulu yang jurdil itu beneran bisa terwujud di kita. Tapi gimana nih soal kalau seandainya ternyata kita dicurangi dalam proses suara itu, mungkin nggak? Bisa jadi. Nah, ini gimana antisipasinya kalau Mas Jai? Kemungkinan bisa. Kalau bahasa kemungkinan ini kalau saya perhatikan masih mungkin. Masih ada beberapa saya sempat melakukan juga ke masyarakat bawah ya. Bahasanya tapi di luar dari kampung saya, desa saya. Mereka masih membicarakan Mas nyalon ya. Iya. Ayo Mas ini Mas. Tapi ada ininya Mas. Itu sedikit banyak. Karena apa? Berarti dia tetap putaran itu dia tetap masih mencari orang-orang ini masih mengharapkan orang yang datang membawa serangan-serangan fajar. Nah, antisipasi kita, contoh nih, kalau saya seperti saya punya kerja dalam nanti trik kerja dalam mengawal pemilu ini besok ini. Saya pasti akan mengumpulkan. Saya mempunyai tim kecil, itu tim saya kecil. Saya akan kumpulkan 1, 2, 3 sampai per TPS semua saya kumpulkan semua. Jadi setiap satu TPS di cover sama dua orang. Nah, di situ dia mengawal. Terus kita juga akan bahas ini pokoknya dari ini kita sendiri lah ya, bukan nggak jadi loh. Kita akan ikut mengkoordinasikan beberapa TNI, Mas. Oke. Yang artinya TNI itu bukan saya meluas untuk ke kampung sebelah, saya hanya ingin mengawal ke kampung saya. Jadi tapi itu berintelijen ya, nggak nampak ya, senyap itu kan. Nah itu kiat-kiat saya dalam melakukan itu, sehingganya orang-orang yang nantinya mau masuk yang tadi ada serangan fajar sedikit terbatas ruang gerak dia. Jadi terbatas karena bagaimana bentuknya tetap hal-hal ini akan tetap dilakukan. Akan dilakukan Mas. Karena kita belajar dari tahun kemarin, contoh ini Gading nih Mas. Gading ini nggak tahu orangnya gila hormat atau seperti apa yang kalau udah di kursi dewan atau yang terhormat kan begitu sih. Sedangkan yang dikeluarkan dalam melakukan hal ini yang tadi transaksi politik nggak sesuai. Nggak sesuai kalau kita kupas nggak habis nih kayaknya Mas. Bayangin contoh aja Mas, satu calon bisa menghabiskan pokoknya 500 juta. Ada yang hampir 1 M. Berapa sih anggota gaji DPRD Kabupaten Mas?
Punya daerah masing punya ininya sendiri-sendiri ya. Grid-gridnya sendiri, penghasilannya, APBD-nya berapa itu masing-masing. Nggak sesuai, Mas. Belum kepotong nanti untuk biaya operasional partai. Nanti kita kepotong ada kondangan yang bertubi-tubi. Kondangan. Iya kan? Betul kan? Betul kan? Betul. Terus ada kos-kos yang nggak terduga. Contoh umpamanya, Pak, ini istri saya mau melahirkan, saya nggak ada duit. Muncul nggak itu, Mas, nanti saatnya? Muncul itu. Terus, Pak, anak saya mau ke rumah sakit. Ini saya nggak ada biaya, BPJS saya nggak berlaku. Muncul nggak? Inilah yang akan kita lakukan untuk seperti ini. Makanya kenapa saya kok berani mencalonkan diri, sedikitnya seperti inilah yang akan saya begitu juga supaya di tempat saya itu bersih gitu. Dan saya akan mencoba persepsi orang karena saya waktu mau maju begini, Mas, siapin, maaf nih ya, agak-agak spesifik banyak, 500 juta. Pasti Mas yang jadi. Loh, buat apa kalau 500 juta? Percuma dong, maaf nih, saya orang dikenal popularitas saya, percuma dong saya. Terus saya membuat hubungan emosional dengan beberapa orang di lingkungan kerja saya, hubungan emosional di masyarakat saya, hubungan mitra-mitra teman-teman kerja saya, seprofesi saya sepak bola keliling bukan hanya di Gading, Perigi, Selampung saya punya. Artinya seperti itu, sama Bang David punya link-link yang ke seluruh itu. Apa manfaatnya saya punya itu? Kemudian saya bantah begini, Mas, kalian ngomong tanpa menggunakan money politik susah jadi. Saya akan pangkas, Mas. Tanpa uang politik, tanpa melakukan hal ini, saya bisa jadi. Akan saya putar balik. Nah, tentunya kita berusaha kan. Tentunya kita harus berdoa kan. Tentunya semuanya ridho Allah kan seperti itu. Nah, kita pasrah, kita punya Allah kok. Seperti itu, Mas. Ini menarik ya. Jadi persoalan di dapil masing-masing tentu adalah masalah sosial. Yang harapannya nanti ke depan ketika Mas Rahman, Mas Jayeng, Angga ini jadi di dapil masing-masing, itu yang diperjuangkan, ya kan? Yang diperjuangkan adalah memang situasi sosial keseharian. Itulah gunanya wakil. Jadi hal-hal yang tidak tercantum di dalam aturan, yang tidak diperjuangkan, nah ini kesempatan, ya kan? Kesempatannya ada di wakil kita, di dapil kita masing-masing. Jadi catat nih ya, buat yang di Gading Rejo, buat yang di Tanggamus, ya. Bahwasanya apapun yang dilakukan di luar sana soal money politik mungkin terjadi, tapi tidak terjadi pada tamu-tamu saya ini. Amin. Seandainya ada ongkos politik, ya ada pasti. Nyetak banner, nyetak kaos, itu adalah sesuatu yang memang diperlukan dan dalam batas-batas yang wajar. Tapi bukan untuk membeli transaksi suara. Nah, terakhir ini sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin ada dari Angga juga. Saya rasa saya nggak tahu nih strategi di dapil neraka itu, isu dapil neraka ini gimana nih menyikapi transaksi politik yang begitu tinggi juga. Mungkin nggak itu prahara itu menyerang diri Anda gitu di hari itu. Mungkin tidak, seandainya ternyata potensi suara Anda jauh lebih besar, itu pun dicurangi. Nah, ini gimana cara biar jadi reference, dan buat teman-teman nih, apa yang disampaikan ini mari disupport. Karena itu yang dia perjuangkan. Dia memperjuangkan sesuatu yang murni di dapilnya, maka butuh dukungan dengan cara ya didukung, dipilih. Gitu. Monggo silakan. Iya tadi itu. Jadi potensi kebocoran itu pasti ada gitu loh. Karena saya yakin untuk mematahkan strategi-strategi seperti itu memang butuh waktu gitu loh. Artinya coba memangkas isu-isu terkait masalah transaksional itu kita butuh waktu. Ini perjalanan kita panjang, nggak cukup di 2024. Tapi kita berusaha sedikit aja mereduksi gitu loh potensi adanya money politik itu. Nah, terkait strategi saya adalah ya itu tadi. Jadi memang dalam setiap momentum-momentum sosialisasi pertemuan dengan warga-warga, ya saya selalu coba dorong untuk stop namanya money politik. Ya artinya yang saya bangun itu ego emosional gitu. Karena memang di desa saya juga kan memang saya salah satu anak atau cucunya tokoh di sana gitu. Jadi saya ajak mereka untuk ya kita lebih dekat secara emosional. Saya yakin bahwa di luar sana masih banyak orang baik kok. Cuma kita butuh untuk effort lebih untuk menemukannya. Itu aja gitu loh.
Jadi yang saya selalu bilang 100.000, 50.000 dengan kita dapat itu juga nggak bikin kita kaya. Gak sesuai bahasanya. Tanpa dikasih uang 100.000 pun nggak buat kita miskin. Iya betul. Jadi ngapain jalan itu diambil? Ngapain jalan itu diambil gitu loh. Itu ya kawan-kawan ya. Iya. Nah, saya menawarkan ya. Jadi saya dengan jejaring desa seprovinsi Lampung di 2000 jumlah desa itu ada 2.435 dan hampir semua desa saya punya jaringannya. Hari ini karena basis saya orang IT, maka saya membuat sebuah sistem pengawalan untuk pendokumentasian di TPS. Saya kasih nama sistemnya itu Desa Kawal Pemilu. Dan ini bisa digunakan oleh semua caleg dari partai manapun, ya, gratis ya kan. Gratis. Jadi teman-teman bisa gunakan itu buat yang mendokumentasi kan kadang meskipun dikawal kan harus dicatat, dokumentasi di quick count secara cepat. Nah kebetulan basis saya orang IT dan itu udah saya buat, nanti mau saya bagikan. Saya mau mengajak baik caleg, baik masyarakat, siapapun itu yang peduli terhadap kemajuan di daerahnya, silakan digunakan untuk mengawal suara berintegritas di desa yang berintegritas supaya jadi maju desanya. Jadi yang kita kawal bukan suaranya David, bukan suaranya Angga, bukan suaranya Mas Jayeng, tapi suara yang berintegritas. Siapa itu? Ya suara Anda sendiri. Cara mengawalnya gimana? Ya didokumentasi oleh Anda sendiri. Itu baru keren. Betul. Ini saya beri ruang. Nanti menjelang DCT keluar, saya akan publikasi dan saya akan ajak kolaborasi banyak orang, baik itu penggiat desa, kemudian orang-orang yang peduli dengan desa, anak-anak kampus dan sebagainya, penggerak, penggiat yang memang peduli dalam pemantauan pemilu, itu kita berikan link itu dan mereka bisa gunakan. Sehingga tadi yang saya bilang, bagaimana strategi, tetap bagaimanapun yang kita lakukan, kalau kita nggak punya dokumentasinya, Mas, betul. Kita nggak bisa membantah, melawan, ataupun mempertahankan argumen kalau kita nggak punya data. Betul. Gitu. Nah terakhir, Mas Jayeng, Mas Angga, sebagai penutup apa nih pesan yang mau disampaikan ke masyarakat di dapilnya masing-masing? Gak apa-apa Mas, jangan ragu, pilih saya gitu Bapak. Silakan pesan-pesan terakhir. Mas Jayeng dulu. Boleh. Jadi untuk dapil 3 untuk wilayah Gadingrejo ya, khususnya Desa Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, untuk masyarakatnya Texas. Jadilah pemilih yang bijak. Harus wawasannya harus dibuka. Artinya karena apa? Memang di tempat saya itu sama sekali belum ada namanya dewan duduk. Dari kampung saya. Dari kampung saya. Jadi sehingganya apa? Kampung kita itu sebenarnya Texas itu udah suaranya itu kan mungkin dengar ya. Tapi desanya itu masih jalan-jalan yang belum terselesaikan. Masih banyak betul. Karena apa? Maaf ini, kalau ada seorang dewan beda pasti. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Beda dengan ada D-nya dan enggak. Nah itu. Jadi pun kalau sudah ada dewan, itu ada yang jadi bahasa Jawanya tembung sebutnya ada. Sebetulnya. Kenapa? Seperti saya. Kalau memang saya di Kodar kok bisa duduk, tentu saya sudah welcome, sudah terbuka. Artinya kegiatan saya memang sudah terkuras. Dalam artian saya siap melayani. Seperti itu. Karena apa? Dengan jadinya dewan pun sebenarnya kebahagiaan saya sudah terkuras terhilangkan 25%. Mas. Karena kenapa? Kehidupan sehari-hari saya normal. Tidur jam 10 sudah tidur. Kalau setiap sore setelah buka warung tokonya tutup, main bola Mas. Setelah jadi dewan pasti kan saya harus siap, saya menghilangkan 25% hilang Mas. Tapi apa? Ini semua demi kemajuan masyarakat, kemajuan untuk desa saya, khususnya Tegalsari. Biar dengan adanya dewan jangan sampai ada bahasa, wow, ada Mas Jayeng percuma dewannya. Saya juga tidak mau. Tapi saya membuat nantinya supaya benar adanya dewan Mas Jayeng, desanya maju. Itu aja Mas Jayeng. Ya, jadi buat saudara-saudara, sahabat semua di Prinsewu khususnya di Gadingrejo, pecinta bola mania. Ini buat mengulas kembali memori lama yang usianya sama dengan Mas Jayeng atau yang di atas, tentu punya anak, punya adik, punya saudara. Ingat-ingat nih, jangan lupa 14 Februari Gadingrejo P3 nomor 1 Mai Rahman. Pasang nggak Bang? Kalau saya pesan ya untuk warga atau masyarakat Tanggamus khususnya Dapil 5,
Kecamatan Talang Padang Pugung, terkhusus lagi buat desa atau kalau kita sebutnya Pekon ya, Pekon Kali Bening gitu. Jadi inilah waktunya bahwa ada wakil dari Pekon Kali Bening. Sekian berpuluh-puluh tahun kita belum pernah ada, dan inilah waktunya gitu loh. Jadi segala harapan, cita-cita masyarakat Pekon Kali Bening itu tidak bisa dibiarkan tunggal. Dia harus ada yang memikul dan membawanya gitu loh. Maka izinkan saya untuk memikul harapan itu gitu loh. Saya kalaupun memang saya nggak bisa berjanji segala macam A, B, C, D segala macam, tapi hanya walaupun ada 1000 hambatan, halangan dalam prosesnya, saya yakin bahwa ada 1001 alasan untuk kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah-masalah itu. Tapi yang katakan kita sama-sama, gitu, Pak. Ya, buat teman-teman di Tanggamus, khususnya Dapil 5, ini ada Gerindra Muda. Saya ulas lagi. Jadi apa yang diperjuangkan Angga, saya merasa di 2023-24 nih, saya menemukan frekuensi yang sama nih. Banyak kawan-kawan yang maju caleg dengan motivasi yang kuat, ya, dengan alasan yang kuat, dan semua sepakat juga dengan pemilu halal itu. Artinya saya selaku pemilik podcast ya, di ruang caleg ketemu caleg, David Kurniawan, ini juga sama menyuarakan suara-suara desa, karena saya banyak melaksanakan kegiatan di desa. Teman-teman di desa juga merasa desa itu selalu menjadi bancakan, dan tidak ada wakil yang serius mewakili desa itu. Kemana nih kalau kita mau ngadu? Oh, nah dasar itulah kawan-kawan di desa itu mengusung, minta saya untuk mewakili secara daerah. Tentu persoalan daerah menjadi persoalan kita bersama, dan perjuangan kita sama nih, ingin memajukan daerah Lampung, tapi dimulai dari daerah masing-masing. Itu saja podcast kita kali ini bersama saya David Kurniawan, mulai dari desa caleg ketemu caleg sampai ketemu di caleg. Salaman dulu Mas, sepakat ya, halal ya.